7 rahasia tersembunyi di balik akurasi senapan angin. Selanjutnya ada stabilitas tembakan, di mana peredam ini juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Homesport. Oke, kali ini sedikit berbeda ya dari biasanya kita review, spesifikasi dan juga tes tembak. Kali ini kita akan memberikan sedikit edukasi nih ya, biar kita sama-sama saling belajar. Dan juga untuk topik kali ini, di video kali ini itu adalah rahasia akurasi pada senapan, di mana di sini kita akan membongkar nih 7 rahasia tersembunyi di balik akurasi senapan angin. Oke, nah sebelum kita lanjut nih ya, pastikan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar senapan angin di Homesport. Oke, let's go. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Nah, yang pertama itu adalah berhubungan dengan laras. Jadi, laras senapan yang baik itu adalah kunci keakuratan yang tidak terelakkan. Oke, yang pertama, yang tentang laras ya. Jadi, yang pertama, material berkualitas tinggi dari laras itu sendiri. Laras yang terbuat dari material yang berkualitas tinggi seperti baja atau stainless steel itu tidak hanya tahan terhadap korosi, tetapi juga memberikan kestabilan dan kekuatan yang diperlukan untuk menjamin akurasi tembakan. Jadi mungkin bisa dipilih ya untuk laras-laras dari senapan yang terbuat dari bahan baja seamless atau stainless steel seperti itu. Oke, karena ada juga laras yang terbuat dari kuningan seperti itu ya. Jadi yang lebih bagus itu stainless steel atau baja. Oke, kali ini saya sambil baca ya biar edukasi yang saya kasih juga tepat dan tidak ada kesalahan. Oke. Lanjut, yang kedua masih soal laras, yaitu ukuran dan panjang yang tepat, di mana panjang laras dan ukuran diameter interiornya sangat mempengaruhi performa senapan itu sendiri. Di mana laras yang memiliki panjang dan diameter yang sesuai dengan jenis tembakan yang diinginkan ya, dapat meningkatkan kecepatan peluru dan juga menjaga stabilitasnya selama penerbangan atau selama dia meluncur keluar dari laras itu sendiri. Jadi panjang dan ukuran diameternya itu sangat penting ya. Jadi bisa kita lihat juga di review kita sebelumnya bahwa unit-unit atau senapan yang memiliki laras pendek itu cenderung memiliki keakuratan yang lebih rendah dibandingkan unit-unit yang memiliki laras yang panjang seperti itu ya, lebih panjang. Jadi emang panjang itu juga mempengaruhi. Oke, lanjut kita ke yang ketiga masih soal laras, yaitu proses pembuatan yang presisi pada laras tersebut ya, dimana laras senapan yang berkualitas itu dibuat melalui proses pembuatan yang sangat presisi, dimana proses ini melibatkan pemanasan, lalu pemotongan dan juga penyejajaran untuk mencapai geometri yang tepat, dimana ketelitian ini memastikan bahwa laras memiliki permukaan interior yang mulus dan bebas cacat, dimana itu nanti akan mendukung konsistensi tembakan. Jadi dimana proses pembuatannya juga penting ya, kita harus tahu juga gimana proses pembuatannya kepada a few moments later, kepada si produksi atau yang penjualnya, seperti itu kita harus tahu. Lanjut untuk pengecekan kesejajaran, dimana sejalan dengan pemrosesan yang presisi tadi, penting untuk memeriksa kesejajaran larasnya, dimana laras yang sejajar memastikan bahwa peluru keluar dengan sudut yang benar yang dapat meningkatkan akurasi tembakan terutama pada jarak jauh. Oke. Lalu selanjutnya ada tata letak rifling yang efektif. Rifling ini bisa diartikan itu pola spiral di dalam laras ya. Jadi di laras itu kan ada pola spiralnya atau biasa disebut alur atau ulir ya. Itu memainkan peran penting dalam memberikan putaran pada pelurunya, meningkatkan kestabilan selama penerbangan atau keluar dari laras tadi ya. Lalu pembuat senapan sering menggunakan rifling yang berbeda-beda tergantung pada tujuan penggunaan senapan seperti tembakan jarak jauh atau keperluan berburu. Jadi teman-teman itu tips ya atau edukasi soal laras nih ya, yang berhubungan sama tingkat akurasi tersebut. Oke. Selanjutnya ada crowning pada laras senapan. Nah, crowning itu sendiri adalah proses penyelesaian akhir pada ujung moncong laras senapannya ya. Jadi itu kan pembentukan tepi luar laras dengan presisi untuk memastikan bahwa peluru meninggalkan laras dengan kestabilan maksimal. Nah, di crowning ini ada faktor-faktor pentingnya seperti simetri yang sempurna, lalu permukaan yang mulus dan juga presisi yang tinggi. Nah, selanjutnya nih ada faktor ketiga setelah laras, lalu crowning, lalu yang ketiga ini ada loading mimis atau pengisian mimis ya. Nah, untuk
Pengisian mimis ini ada beberapa faktor penting ya. Yang pertama ada pemilihan mimis yang tepat. Jadi pengisian mimis tepat itu kadang di mimis yang lokal ya kita menemukan ada beberapa yang kurang presisi seperti itu, atau bisa kita mempertimbangkan berat, jenis, dan kualitas peluru untuk memastikan performa maksimal. Jadi setiap unit itu kan memiliki kecocokan tersendiri ya, bisanya atau cocoknya pakai mimis apa, itu kita harus tahu juga. Lalu posisi mimis dalam laras. Lalu untuk posisi mimis dalam laras ini kita semua sudah tahu ya, harusnya tidak bisa terbalik atau miring seperti apa, harus diisi dengan tepat. Lalu teknik pengisian yang tepat, lalu ada perawatan dan kebersihan laras. Jadi kebersihan laras itu bisa kita bersihkan ya, jadi laras itu bisa dibersihkan, nanti bisa pakai alat seperti besi panjang itu. Nah itu ada seperti apa ya, seperti kemoceng tapi khusus untuk laras ya, jadi itu bisa dimasukkan untuk membersihkan larasnya. Lalu ada penyetelan dan pemeriksaan, dimana pastikan bahwa segala sesuatunya berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Oke. Lalu yang keempat ya, faktor yang keempat itu ada muzzle velocity, yaitu ukuran keluarnya angin. Nah, yang faktor yang mempengaruhi ada satu, ada tekanan udara. Nah, tekanan udara ini dimana semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula muzzle velocity yang dapat dicapai. Namun penyetelan tekanan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari resiko kelebihan tekanan. Selanjutnya ada berat peluru. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas di loading mimis ya, berat peluru juga sangat mempengaruhi. Jadi harus disesuaikan dengan unit apa yang kita pakai, cocoknya pakai mimis dengan berat berapa gram seperti itu ya. Lanjut lagi ada tabung senapan. Nah, dalam tabung senapan ini juga salah satu elemen kunci yang menentukan ukuran keluarnya angin ya, dimana semakin tinggi pula muzzle velocity yang dapat dicapai seperti tadi ya. Selanjutnya ada panjang laras ya, tadi sudah kita bahas dimana panjang laras itu sangat mempengaruhi tingkat akurasi. Jadi semakin panjang atau lebih panjang itu akan mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik daripada unit-unit yang memiliki laras pendek. Oke. Selanjutnya ya, faktor kelima ini ada teleskop, dimana teleskop ini banyak ya sebutannya, ada yang mengenal sebagai scope, sight, atau mungkin teropong atau apa ya, tapi fungsinya sama, dimana pengaruh teleskop ini pada senapan angin yaitu meningkatkan akurasi tembakan ya. Jadi dengan bantuan teleskop dapat mendapatkan pandangan yang lebih jelas seperti itu ya, dan juga fokus terhadap target. Lalu penyesuaian jarak, dimana kita bisa menyetel perbesarannya. Jadi di tele kan ada perbesaran itu 3-9 atau 3-12 dan sebagainya. Lalu ada koreksi pencahayaan. Jadi di beberapa teleskop itu ada yang dilengkapi dengan retikulum atau kisi yang dapat diterangi seperti itu ya. Lalu ada manfaat pada jarak jauh. Ya, dimana yang sudah saya jelaskan tadi, bisa di zoom ya, zoom out atau zoom in. Lalu ada di kenyamanan pengguna, jadi meningkatkan kenyamanan ya, kalau kita pakai teleskop kan jauh lebih nyaman untuk membidik seperti itu. Lalu yang terakhir ada di kemudahan penggunaan. Jadi dengan teleskop itu lebih mudah untuk disetel ya, mau di kiri kanan atau di zeroing seperti itu ya. Itu bisa diatur dengan mudah. Nah, untuk selanjutnya yang keenam ada mounting teleskop, di mana pengaruh mounting pada teleskop ini juga sangat penting ya, di mana menjaga harus stabilitas pada posisi teleskop itu sendiri. Jadi proses mountingnya atau pemasangannya itu juga membawa dampak signifikan ya terhadap stabilitas posisi teleskop itu sendiri. Jadi pemasangan yang tepat itu bisa memastikan bahwa teleskop itu tidak akan bergerak atau bergeser selama tembakan. Selanjutnya ada kekuatan dan ketahanan, di mana ketahanan montase teleskop terhadap getaran, tekanan, dan pengaruh eksternal lainnya sangat penting. Oke. Lanjut nih yang ketujuh atau yang terakhir nih ya, yaitu adalah peredam nih. Banyak sobat Ham Sport yang suka ya memakai peredam, yaitu ada beberapa faktor ya. Pertama yaitu bisa mengurangi kebisingan. Jadi faktor ya, peredam itu fungsinya juga mengurangi suara kan, jadi itu mengurangi kebisingan. Lalu yang kedua ada peningkatan kenyamanan pengguna, dimana kalau kita dengar yang kenceng-kenceng terus kan juga nggak enak, nggak nyaman seperti itu ya. Jadi bisa lebih nyaman ketika kita menggunakan peredam. Selanjutnya ada stabilitas tembakan, di mana peredam ini juga dapat membantu meningkatkan stabilitas senapan angin dengan meredam atau menyerap getaran yang terjadi selama tembakan. Selanjutnya ada peningkatan presisi dengan meredam getaran selama tembakan yang dihasilkan, yaitu dapat meningkatkan presisi senapan angin. Namun perlu diperhatikan ya, dalam pemasangan peredam itu perlu berhati-hati ya, harus dipastikan benar-benar lurus atau presisi agar mimisnya tidak nyangkut di bagian depan peredam itu sendiri. Oke.
Selanjutnya ada perlindungan pendengaran seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu ada penurunan kecepatan peluru ya, dimana pemasangan peredam dapat menyebabkan penurunan kecepatan peluru yang keluar dari laras. Ya, dan ini bisa menjadi masalah terutama jika penggunaan peredam mengakibatkan peluru tidak mencapai target. Oke. Lalu yang terakhir ya, saya ingatkan lagi ya kembali soal pemasangan peredam. Jadi pemilihan dan pemasangan peredam itu harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak semua senapan angin itu juga bisa menggunakan peredam seperti itu. Lalu peredam mungkin memiliki dampak pada kinerja senapan sehingga penting untuk memahami implikasi penggunaannya pada senapan angin tertentu. Intinya adalah kita harus memasang peredam dengan hati-hati ya, benar-benar dipastikan lurus ya, presisi, agar tidak terjadi mimis itu nyangkut atau nanti mentok di bagian depan peredam itu sendiri. Oke, jadi itu ya, ada 7 hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam meningkatkan atau menjaga akurasi pada senapan kita. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut lagi ke konten edukasi berikutnya di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, lalu komen, share, and like. Jadi selalu support channel kami ya, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info berikutnya dari channel kami. Oke, saya Muhammad Lukman Hakim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.